Malah jadi lebih banyak sih kompleks untuk masalahnya kalau misalnya mereka nggak satu suara. Jadi nggak baiknya kalau misalnya memang nanti gagal, ya at least mereka mencoba dengan satu suara. Dan sekarang kita udah mulai melihat Ascension Poveus bersama One dan juga Arlott yang udah dieliminasi dari opsi pick kita dan menuju ke dalam pick yang atau bidding yang ketiga. Di sini masih banyak banget pilihan yang bisa dimainkan ya. Mau itu ke arah XP lane, let's say masih ada Cici, juga Chosen, tapi ternyata ke arah Moskov. Ini ada rencana apa nih yang dilakukan oleh Dewa? Fanny lagi kah? Respect dengan Mau Fanny Fanny, first pick. iya mau Fanny lagi, dikasih lagi Fanny-nya. Tapi first Kaleannya pick-nya- dilepas lagi. Tapi first pick-nya mau Fanny tanpa ada pertukaran dengan Moskow. Dan Iya. karena mereka nggak mungkin ikutin kesalahan untuk Nah, Harit lagi. ya itu dia. Ini nih. Kalean dan Harit lagi ternyata. Masih mau mencoba dengan formula yang sama. Grok dan tentunya masih dengan Kimi, sama persis. 60% hero-nya dari Dewa sama. Gig juga sama lagi dengan Lancelot. Ini dia. Ketika gengsi yang akan ditunjukkan di Land of Dawn. Ini masalah pride ya. Masalah pride Dan ini. pembuktian juga kalau misalnya dari Gig ingin membuktikan sebenarnya tadi mereka nggak salah dari segi drafting. Tapi mungkin masih bisa dirubah karena ini mereka bisa menutup ke arah Esmeralda seharusnya setidaknya karena mereka tahu tadi gangguan utamanya ada di sana, Prof. Tapi sejujurnya ya, aku merasa aku orang yang lumayan tidak setuju ketika draft itu diadukan dengan emosional. Jadi nggak objektif ya. Gak objektif, secara subjektifnya itu kayak ngebawa perasaan ke dalam sebuah pertandingan. Memang bagus, tapi kalau perasaan yang lebih dibawanya itu lebih banyak kan emosi, kesel, itu gak bakal jernih menurutku. Benar-benar dari sini maksudnya pride-nya juga ada dari Dewa United ya. Kalau misalnya dari Gig membawakan drafting yang sama, let's say dan Dewa United gagal di game yang ketiga, ini malah jadi pertanyaan selanjutnya. Dan Esmeralda ini dia yang harus ditutup. Malah dari Dewa yang harus mulai berpikir apa ya pengganti dari Esmeralda yang sama-sama bisa ngeganggu sampai ke bagian backline, bisa ngeganggu ke arah Haritnya, karena jujur opsinya udah nggak semenarik Esmeralda kalau dibandingkan dengan opsi lainnya. Maybe Uranus jadi satu-satunya yang masih punya harapan. Dan sekarang Nah, Esmeralda jadi ban. Wah, ini kalau yang gue lihat ya Nevin ya. ya. Ini ada satu hero lagi yang mungkin Kid bisa andalkan. Dan itu masih bisa menjadi salah satu hero yang menutup jalannya Aboy. Ya. Teris, Lapu, Gue sih lebih suka ke arah Teris ya. Kenapa? Karena kalau Lapu ini nggak bakal bertahan lama. Kalau Teris ini akan bertahan cukup lama Profesor. Sedangkan biarkan Okta dan juga Ray-nya bersinar. iya, Bersama dengan Maybe. dibadanin ya jadinya. Iya. Oke, let's see dari Dewa dua Bruno, pilihan. Bruno harusnya tetap bakal sama sih Bruno. Oh, Uranus ternyata yang sekarang diganti. Dan Bruno, last pick. Glue ternyata pembedanya. Oke. Lumayan beda jauh lah ya buat teman-teman dari Gig, tapi kalau untuk Dewa perbedaannya paling di arah Uranus saja yang lumayan signifikan dibandingkan dengan Esmeralda yang jauh lebih aktif. Ya sejujurnya dengan draft ini aku merasa Geek kayak lebih ada harapan dibandingkan dengan draft sebelumnya. Ya, setuju Walaupun sih. ada sedikit bumbu emosional dari 60% draftnya. Tapi seenggaknya mereka sekarang udah lebih kejawab untuk ngebuka ruang agar Haritnya lebih bebas. Dan follow up ke arah kaliannya juga bisa lebih maksimal dengan hadirnya Farsha di dalam drafting mereka. Jadi dengan draft yang sudah siap. Dan pastinya ini adalah game ketiga, game penentuan untuk di hari ini. Pembuktian siapa yang bisa mendapatkan poin lebih banyak karena mereka di papan klasmen dalam posisi yang berbahaya. One last game. Siapakah yang akan memenangkan match kali ini? Mari kita sambut bersama-sama tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of the... Ini dia untuk Land of Dawn, game terakhir di hari ini minggu yang keempat. Oh, yang bonding. Boneng dong. Dan sekarang akan kembali lagi melihat pertemuan ya dari segi side lane-nya. Kalau kita ngomongin dari game sebelumnya, ini power side lane berpengaruhnya sangat besar dalam teamfight nanti di circle pertama ataupun circle yang kedua. Tapi di area final juga gak kalah penting nih. Aggressive play dari seorang Fuenza
bisa jadi masalah kalau misalnya Geek nggak hati-hati dan misalnya kayak tadi Make-nya bisa jadi ketahan dengan hadirnya Grok. Gue lebih suka Gok sih dengan adanya sosok dari karena kondisi kali ini mereka punya damage kan. Mereka punya Baloyski juga, jadi bisa ada initiate yang nggak harus dilakukan Baloyski dan bahkan dari Ray mencoba untuk memasak karena Make-It. Perbandingan level memang dimiliki oleh Make-It dengan satu level. Tapi kali ini dengan impact jungle early, betapa pedenya Ray memberikan pressure terhadap Make-It. Ya itu yang memang harus terus-terusin ya untuk pressure supaya nanti ada perasaan dari beda leveling juga yang bisa dimaksimalkan. Dan sekarang di area tengah dengan banyaknya player Geek yang sudah mulai berkumpul, mungkin belum banyak inisiasi yang bisa dibuka sama Baloyski. Leveling yang masih coba untuk dikejar terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada follow up yang jauh lebih terasa biasa di game kali ini ya. Apalagi dengan Farsha, ada penetrasi tambahan secara emblem dan burst damage juga sih itu yang diharapkan bisa muncul di game ini. Oke, tapi nampaknya buat para pasukan dari tim Geekfam, mereka berpikir agak cukup keras Profesor untuk early-nya kalau memang harus terjadi seperti ini lagi. Karena kasus yang berbeda dan lihat di sana informasi yang telah didapatkan menuju ke arah Turtle berbeda dengan kenyataan yang mereka miliki. Bahkan Retribution ditahan begitu saja. Untuk sosok dari Ray tetap gagal. Informasi yang sangat mahal. Satu, Ray nggak punya Retribution, Make-It masih available. Ini bahaya sih karena Aboy nih, bakal dipaksa Aboy bakal coba ditahan itu saja dengan ada Purify Kin Mars membuat Aboy berikan ke depan. First block didapat oleh para pasukan dari tim Geekfam. Kembali lagi hadir. Apakah mereka masih sengaja untuk menunggu sampai mendapatkan Turtle baru di fight back? Ternyata tidak. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan Kenziski kalah laning Nevin. kalah laning, ada beberapa ratingan dan Baloyski harus dimakan ditelan bulat-bulat. Jangan sampai Okta mendapatkan Sky Fister-nya. Cuma bisa dibilang udah mulai ke netralisir ya dari Dewa. Mereka emang sempat kehilangan 1-2 turtle, tapi pertukarannya eliminasi dan platingan gold. Ini yang menurut aku paling penting. Dengan dominasi maybe di bagian bottom lane, efeknya jauh lebih terasa dibandingkan dengan objektif ataupun poin eliminasi yang dipegang oleh Geek. 3/4 ya bahkan. Yep. Zaman force ke prox. Kayak ini benar-benar dipaksa untuk digunakan. Maybe benar-benar total win di laning. Jelas banget ya kita melihat perbedaan gold yang begitu signifikan. Bahkan udah punya Husklaw juga nih buat maybe-nya. Jadi dia udah bakal ready banget kalau emang ada yang hadir. Dan ingat, Husklaw itu lifesteal-nya tinggi sekali untuk Bruno dengan critical damage yang tinggi. Butuh banget nih yang namanya efek life pin sih. Halberd lagi, Glowing One lagi, Dominance Ice. Itu yang harus diberikan sama Geekfam secepat mungkin. Ini bisa dibilang posisi dari Dewa dan juga Geek ini akan berat untuk ke arah Geek. Kenapa? Karena di laning, Dewa udah nggak harus mengkhawatirkan maybe. Doi sendokiran juga nggak masalah. Sedangkan di sisi lainnya, Geekfam ini harus benar-benar dapetin Make-It. Kapanpun dive in dan dive out yang dilakukan oleh Ray ini bisa dia lakukan di segala lini. Jadi ya, karena emang udah lini banget. Bener-bener kayak cuma nungguin untuk maybe-nya bisa menangin poke damage. Tapi udah maksimal. Dan bahkan Baloyski bakal coba untuk memaksa dengan Tsunami Slap kah? Full planting di depan sana, free hit. Menuju ke arah belakang, damage tidak bisa dihentikan. Bahkan maybe! Bersama dengan kawan-kawan dari tim Dewa, mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill plus turret. Ini yang tadi kita sampaikan, Nevin. Iya, terlalu mahal. Apa yang bisa didapatkan oleh Dewa di momen seperti ini? Bahkan dengan platingan gold yang berarti diperoleh secara utuh. Sementara dari Geek yang mencoba untuk mendapetin ke area turtle. Ini bakal jadi perjuangan yang jelas berbeda. Karena sekarang ada 3 pemain dan mereka punya area of effect di tangan Aboy yang harus bisa diusahakan. Tapi ternyata bakal dilepas aja, bro. Ya, dan serius ya, itu tadi tectonic charge yang bagus banget dari Mueza. Dia udah mempertimbangkan kalau nantinya bakal ada sebuah follow up yang emang gak bakal disisihkan juga kan. Dan ya pressure sih, ini yang udah mulai harus dikendalikan sama Dewa United dengan keunggulan yang ternyata lumayan jauh loh, langsung 2.200 Ya. gold yang dipegang. Swingnya terlalu jauh gak sih semenjak turtle pertama tadi? Ya. Karena turtle pertama kan mungkin salahnya karena ya Ray-nya kan gak ada di area turtle. Dan yang kedua itu tadi semenjak adanya point kill dari Geekfam. Yang sekarang bener-bener mulai kerepotan. God salah satunya yang dikejar juga. Mereka tahu God ini menjadi sumber masalah. Jadi mau tidak mau God yang diganyang. Dan membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka langsung terperosot menuju ke arah purple buff yang di-invite oleh tim Dewa.
bukan masalah tetap dapat, tapi lihat dengan mengawal package di arah Pop, berapa banyak rotasi yang gagal, berapa banyak laning yang nggak bisa di defense. Ya, dan spell juga ya yang lumayan terkuras dengan satu menikah dan satu retribution yang tadi harus terbuka. Sementara itu di bagian bottom lane masih dipaksa lagi dan ya apakah clearing wave cepat. Bahkan flicker dari Paloiski-nya Dipaksa yang ya. sangat mahal itu. Karena Kalea dengan flicker itu mahal banget. Dikasih instan ya, yang bisa dikasih dari Kalea. Tapi ya tidak akan dipaksakan untuk 1v1 situation di area top lane. Mereka sama-sama paham juga. Sebenarnya untuk poin eliminasi bukan menjadi poin utama, melainkan ke arah objektif dulu nih. Yang harus diprioritaskan. Dan gak ada perbedaan level sebenarnya untuk kedua belah jungler, bro. Nah, ini dia lagi-lagi ya. Ray dengan pahamnya dia, si Halberd begitu penting di sini. Nah boy, burst damage yang begitu tinggi sekali. Coba dong melakukan defense, tapi kayaknya nggak bakal bisa. Dilepas aja untuk turret di bagian mid lane. Karena kayaknya terlalu nggak worth it ya kalau harus bertukar dengan satu member dari Geek Farm. Wah, jangan sih sebenarnya dalam posisi seperti ini ya. Apalagi sebenarnya Rektal juga akan muncul. Tapi Gop, out. bakal coba dipaksa Gop. Siapapun yang ditunggangi Kim, bakal coba untuk mengingat siapapun yang ngelakuin following dan lihat di depan sana. Gop! Bakal ditelan bulat-bulat menuju ke arah belakang. Dengan ada Kenzinski yang menuju ke arah sosok dari seorang Okta. Mereka memang kehilangan Okta, tapi Kenzinski juga akan ditelan. Kapan pun didapatkan, looking for triple kill. Looking for Median. Apakah akan didapatkan oleh Baby? Dan Pangan tidak bisa dibendung sama sekali. Oh my god. Baby! One last hit. Median. And Savage! No way! Baby! Menggetarkan Lane Ramdan dengan Savage kali ini. 5 pemain penuh yang berhasil dikejar. Dan lihat bagaimana komunikasi dari Dewa United. Mereka bahu-membahu untuk bisa melengkapi semua koleksi pemain geek di tangan mereka. Dan dengan item decision seperti ini, dengan Maybe yang langsung unggul hampir 3.000 gold bro secara individual. Ampun Puh, Sepuh. Ampun pu sepuh. Ampun, udah jadi Berserker Fury juga on the way karena Malefic Gun akan membuat Maybe semakin lebih galak nantinya. 5.000 gold lead dan ini dia Malefic Gun 3 item yang akan membuat Bruno semakin superior. Semakin sulit untuk Kenziski. Seperti tadi statementku Nevin, jangan mencampurkan emosional dengan draft. Dan ini yang terjadi dari kubu Geek Fam yang sekarang minim damage. Mereka mencoba untuk mencari sesuatu, tapi nggak nemuin apa-apa. Oh, mereka bermain agak cukup barbar kali ini. Lihat Baby seorang diri di belakang sana dan Free. Langsung ada Katsu dari Ray yang tidak berhasil berimpact apapun. Kenzie sekarang tuh mau. Tapi lihat lifesteal yang diberikan oleh Paleski membuat Kenzie still survive. Dengan satu target utama menuju ke arah Maybe. Savage yang membangunkan jiwa amarah dari Geek Farm. Ternyata membuat Dewa kali ini harus menurunkan sedikit tempo mereka. Iya, dan sangat disayangkan karena langsung pecah ya untuk beda gold yang tadi udah sangat jauh. Waduh. Bisa langsung dikejar karena bayangin 6 point kill Meldet tadi. Tapi ketika satu pemain Maybe-nya langsung bisa di-pick up dengan conceal play dan all in ya jelas dari Geek. Ini membuat mereka punya harapan yang jauh lebih besar. Terutama untuk kontes di area Lord, bro. Dia masalahnya yang dapetin last hit juga My Kids loh. Ah, Dia yang bakal punya gold yang lebih banyak lagi. Sekali aja nanti My Kids selesai dengan Endless Battle, dia bakal join fight lebih mudah lagi. Sustain yang tentu. Dan yang paling berbahaya nantinya adalah ketika di mid game-nya Kenziski berhasil untuk menemukan celah ke belakang, tapi maybe-nya ke zone out. Kim terlalu offside. Tidak ada following up, tapi ternyata di depan sana Okta mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan supaya Kim bisa mundur ke belakang. Dan kondisinya kalau Amo yang membuka Feather Restrict, udah pasti Kim akan nempel. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka mau lebih menuju ke arah Lord. Belum terlihat positioning di mana Kim mencoba untuk menggocek Apoy. Tapi Maloy menunjukkan batang hidungnya. Ray dengan Rose Gold Meteor, apakah dia siap untuk dive in? Tapi di arah bottom lane, jangan lupakan minionnya. ya, minionnya jadi cukup berbahaya dan sekarang zone out. Kenziski! Tapi Oh my god, Kenziski dia kepotong. Kenziski bakal coba ditutup jalannya. Sekalipun dia nggak ketutup, dia punya Summon Force. Tapi Summon Force dikeluarkan tidak bisa mendapatkan sedikit perlawanan. Karena lihat, itu dia. Kenziski ke kiri, dibuka busnya sama Kin. Wah, itu fatal. ya bahaya ya, langsung buka informasi dan hampir saja bisa di take down. Nampaknya inginnya pas tadi untuk menghindar dari adanya tectonic charge. Tapi bukan berarti Geek sekarang dalam posisi yang aman. Udah Masih pasti. ada Lord yang berjalan dari bawah, bro. Ya, ditambah lagi ya, itu tadi landingnya buruk banget buat Geek Farm. Iya. Mereka landing bawahnya bener-bener gak bisa dikendalikan. Top lane sekarang di push mid lane, bakal coba body engage dan Lord akan menjadi ancaman selanjutnya.
Kali ini Dewa sedang berada di atas angin. Ya, di atas angin mereka pegang kendali penuh meskipun memang masih ada beberapa passive dari best turret yang bisa mempertahankan wave minion. Tapi mereka juga masih pegang lock dan mungkin Medo Estek bukan terlalu dini. Flicker menunjukkan backline. Dengan adanya flicker yang telah keluar dari Medo Estek itu dia terlalu dini membuka Medo Estek sempat termasuk ada di tim mereka kehilangan best turret dan dia one shot dari tektoniknya. Menggetarkan Gom tapi sayang sekali. Tidak ada korban jiwa tambahan. Wah, tapi satu base turret ini tetap jadi keuntungan ya sebenarnya buat Dewa. Mahal juga 5.000 keunggulan gold yang sudah mereka pegang dan udah nggak perlu buru-buru lagi sih sebenarnya menurut gue karena mereka udah pegang kendali yang cukup penuh. Asalkan jangan ada momen-momen kayak tadi lagi tuh, Konsil ngejar ke Maybe. Iya. Harus tetap penjaga tetap ya. Iya. Harus tetap aware. Dan sekarang coba lagi di engage. Samueza Medo Estek. Oke, Okta tahu bakal coba dikejar di belakang sana Medo Estek telah dikeluarkan target mereka menuju ke Maybe. Tapi nampaknya Maker sadar tidak boleh terlalu memaksakan keadaan. Kalau nggak ada celahnya, nggak boleh dibuka. Karena kalau dipaksa, hilang berbalik yang ada. Dia bakal ditarget, udah pasti. Terutama ketika nanti Pyrrhixnya ke-trigger. Dengan kehadiran dari Baloyski yang bisa langsung engage ke belakang. Apalagi dengan adanya Tsunami Slam. Itu akan menjadi ancaman juga bagi Dewa. Dan sekarang cuma menunggu satu pemain yang blunder, Ray. Karena yang bisa ditarik sama Baloy, yang bisa di Tsunami Slam sama Baloy untuk sekarang. Itu cuma ada di Ray. Okta kayaknya bakal tetap ada di posisi yang aman, dia punya anti-grav. Dan itu bakal menyelamatkan dia dengan jetpacknya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana follow up dari Geek Farm nih. Dengan perbedaan 6.000 gold, ingat mereka bawa hero pick off. Jadi mereka masih punya power sebenarnya. Ditambah lagi Kensuke yang punya Holy Crystal, damage-nya akan cukup. Masalahnya siapa next target dari Baloy? Iya ya. Bingung ya? Misalnya 3 Purify gitu kan yang dipegang juga. Dan harus ada yang bisa nge-trigger itu terlebih dahulu. Dan mengingat momen untuk selanjutnya yang akan kita lihat adalah perebutan objektif di area Lord. Ini kontes gak sih, Bro? Kalau nggak di kontes sih bakal dilematik juga ya. Takutnya kalau di farm kontes dapat Lord, jadi kayak game kedua diulang lagi. Wah gila, Ray awareness-nya agak lumayan, instingnya tajam juga tuh. Iya, dia- Apakah tercium bau Baloy di sana? Kalau aku bilangnya karena dia mau slow push berarti. Dia pengen wave minianya bergeraknya pelan-pelan. Biar nanti gignya ketika Dewa yang reset Lord, mereka bakal show di bawah. Karena lo lihat deh. Lihat laning bawahnya jelek banget buat Geek Farm. Oke, tapi lihat akan coba dipaksa di depan sana, langsung ada flicker. Imun dengan ada Purify tapi Purify langsung mendapatkan Okta. Meanwhile Maybe langsung prehitir belakang. Bekis akan langsung maut. Maybe memang ter-takedown, tapi Ray juga pun selamat. Bekis gak ada jalan untuk pulang. One last puncher, bisa diselamatkan.